Halo everyone, selamat datang di CTRL Plus Talk. Shut up or speak up. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebawain pembahasan yang kayaknya relate banget nih sama kehidupan kita. Yaitu gimana internet dan media sosial itu perlahan tuh ngubah gimana cara kita berpikir, terus fokus. Bahkan lu sadar gak sih Wer, kayak semuanya tuh sekarang cepet, kayak informasi serba tuh instan ya. Informasi cepet, terus itu hiburan juga cepet. Bahkan orang yang marah-marah di internet tuh juga cepet banget kan nyampainya ke kita. Benar-benar, dan menurut gue itu kayak sekarang tuh kerasa banget gitu loh, kayak orang tuh jadi gampang bosenan, bener gak sih? Iya, gue setuju banget sih. Jujur gue juga gitu soalnya. Pengalaman pribadi terus, ya. susah fokus. Relate gak di lo nih? Relate banget. Oke, sama nih sama gue berarti ya. Dan pengen kayak selalu sesuatu yang serba instan gitu kan. Jadi misalnya ya, kita ini kan kalau lagi pengen istirahat dari belajar gitu kan, pengen buat break dulu, iya, pengen break dulu. kan, pengen scroll TikTok gitu, niatnya 5 sampai 10 menit lah. Tiba-tiba udah sejam 2 jam aja. Sampai lupa kan mau makanya, ngapain. udah kita udah lupa waktu kalau udah namanya scroll media sosial itu kan. Nah, kayak tanpa sadar itu kebiasaan tuh juga ngaruh loh ke cara kita fokus dan menikmati segala sesuatu. Tanpa harus nge-scroll. Iya, benar. Gitu. Tapi menurut gue ya Wer, ini tuh bukan cuman masalah fokus aja, tapi sekarang tuh internet juga tuh ngasih tempat di mana tuh kita bisa menyampaikan opini kita sendiri, pendapat kita sendiri, terus komentar. Tapi anehnya, walaupun semuanya kelihatan bebas, nggak ada peraturan ya di internet itu, tapi orang-orang tuh tetap takut gitu untuk memberikan opini atau komentar yang berbeda karena takut dijudge, takut dihakimin, atau takut di cancel culture. Nah, kalau dipikir-pikir juga tuh, kayak semua hal itu sebenarnya saling berhubungan gak sih? Iya, setuju. Kayak karena sekarang tuh orang tuh lebih cepet bertindak gitu loh, daripada memahami segala sesuatunya dulu. Kayak lebih kalau di media sosial nih, kayak lebih cepet komentar gitu loh, tanpa dia tahu tuh konteksnya gimana. Nah, makanya di podcast kita kali ini kita bakal ngobrol santai nih soal fenomena internet sekarang. Nah, mulai dari kebiasaan scrolling sampai kenapa sih media sosial ini sekarang rasanya makin toksik gitu. Iya, gue setuju banget nih. Nah, buat teman-teman yang tadinya nih mau break dulu dari belajar, mau nge-scroll dulu 5 menit, malah bablas jadi sejam, 2 jam. Kayaknya podcast ini bakal relate banget sih, apalagi sama Gen Z. Sebenarnya contohnya relate juga sama kita ya. Kita punya Gen Z kan. So, welcome to CTRL Plus Talk. Shut up or speak up. Oh ya, sebelum masuk nih ke pembahasan yang lebih jauh, pasti orang-orang pada nggak tahu kan, Kak, brain rot itu apa sih, Kak? Attention span itu apa sih? Apa itu? Karena kan di internet itu banyak ya muncul istilah itu, apalagi di TikTok, terus Twitter, di Reels, di Instagram. Padahal sebenarnya itu deket banget sama kehidupan kita yang sekarang. Oke, benar sih. Jadi kayak menurut gue itu sekarang kayak kerasa banget gitu loh semuanya. Kayak orang tuh jadi makin susah fokus tadi kan. Setuju. Harus semuanya serba instan gitu kan. Gak mau yang proses yang butuh waktu lama gitu. Jadi kayak misalnya orang tuh sekarang, orang dulu tuh bisa loh belajar yang tanpa ke distract gitu kan. Fokus beda lama sama sekarang, iya atau kayak baca-baca artikel jurnal gitu sampai habis. Lah sekarang nggak ada yang betah tuh baca-baca kayak gitu. Kan udah asal GPT aja. Terus sekarang nonton aja tuh pakai ke distract gitu juga loh. Ke distract notif langsung buka. Benar, langsung buka HP kan. Setuju banget sih gue, karena sekarang tuh rasanya emang susah banget gitu buat fokus. Misalkan lagi belajar, tiba-tiba refleks nih buka TikTok. Ya yang kayak lu sebutin tadi lah, Wer. HP itu pokoknya nggak bisa ya lepas dari genggaman kita ya. Kayak tahu-tahu tuh kita lagi scroll nih, tiba-tiba udah sejam 2 jam habis aja gitu aja tuh. Padahal sebenarnya kita bisa nggak sih gunain waktu itu dengan kegiatan yang bermanfaat kan? Jangan nge-scroll mulu. Iya, makanya. Kalau nge-scrollnya tentang akademik, masih oke lah. Ini kita nge-scrollnya yang random AI. Benar-benar. Terus apalagi sekarang kan banyak ya di media sosial kayak video-video drama influencer atau drama Cina Korea gitu kan. Lu nontonin ya? Enggak sih. Ya itu nggak betah gue nonton lama-lama. Nah, yang menurut gue tuh sekarang
orang-orang tuh cepet banget bosannya karena otak kita tuh udah terbiasa sama hiburan yang cepet, informasi juga cepet. Jadi pas kita tuh disuruh untuk fokus yang lama itu kita susah, malah capek duluan gitu loh. Capek duluan padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu cuma baca kan. doang, memahami itu bener. doang. Karena otak kita juga udah nggak terlatih gitu loh sama yang lama-lama kayak gitu. Dan itu juga bisa yang disebut namanya brain rot. Oh itu jadi brain rot. bener ya. Jadi brain rot itu kayak istilah karena kita tuh terlalu sering konsumsi konten-konten yang instan gitu loh, konten-konten yang receh sampai otak kita tuh kayak capek sendiri gitu. Jadi semuanya tuh mau yang serba instan. Makanya nih sekarang banyak orang yang nggak betah nih kalau videonya tuh nonton video yang terlalu lama atau kayak ngedengerin penjelasan, misal ngedengerin penjelasan dari dosen nih. Pengalaman lu ya. Aduh. Pak. Jangan kasih tahu dong. Oke. Dan jujur aja menurut gue sih yang lo omongin tadi relate banget karena Bener. gue juga pernah gitu Ya sama Gen Z. Ya kadang kita juga buka HP tuh nggak ada notif, nggak ada Tapi mau buka apa-apa, aja kayak udah gitu. pengen refleks aja buka HP. Itu kan kayak kita udah buka aplikasi nih, tapi kita bingung, kitanya mau ngapain ya buka aplikasi ini ya? Dan orang-orang sekarang juga tuh kalau misalkan lihat konten nih di sosial media yang dari awal opening aja tuh kayaknya nggak seru, langsung di skip. Jadi apa ya, orang-orang tuh maunya langsung ke yang inti gitu Oh benar. Kayak pengennya langsung yang intinya aja gitu. Kalau scroll terus kayak dapat video yang nggak disuka tuh langsung udah lanjut lagi, pokoknya lanjut scroll lagi pokoknya. Jadi kayak makanya nih ya banyak Kenapa ya tuh? konten kreator atau kayak selebgram gitulah ya yang bikin video tuh ada hooknya gitu loh di beberapa Di detik bagian awal. awalnya, biar Jadi menarik. audiens yang nonton tuh kayak oh ini Tertarik video menarik nih. nih. Dari openingnya aja udah menarik, berarti videonya menarik. Jadi dia tetap tuh stay nonton video itu kan. Tapi kalau misalkan dari openingnya aja udah nggak menarik, bosen, langsung di skip. udahlah nggak asik nih video, scroll video yang lain gitu kan. Bahkan nggak cuman video aja tapi bahkan caption nih ya. Iya. Kalau caption terlalu panjang tuh orang-orang apaan sih bertele-tele banget. Ini Udah intinya langsung ke apa inti. sih? Sampai scroll gitu kan ya komentar inti dari sampai apa akhirnya sih? mereka nggak ngerti ini bahas apa Iya, sih benar. gitu. Benar. Jadi menurut gue nih ya kayak media sosial tuh juga sekarang dibuat supaya orang-orang tuh pada stay lama gitu loh di Iya sih, gue salah setuju. satu aplikasi atau di media sosialnya Kayak gitu. langsung kecanduan gitu loh Iya, sekali nge-scroll itu. benar. Pokoknya kayak invite seseorang untuk scrolling gitu. Dari kita nih nonton satu video, niatnya kita pengen satu video itu tuh, Tapi malah bablas. iya, terus algoritma sama video yang kita mau, jadi ya udah scroll terus nggak ada habisnya. Dan tanpa kita sadar juga tuh kita selalu terus-terusan dapat stimulasi nih Iya, benar. Makanya sekarang orang-orang tuh jadi gampang ke distract sama HP gitu. Iya, dan akhirnya kita juga jadi susah gitu loh menikmati sesuatu yang butuh proses yang lebih lama gitu. Kayak misalnya ya kita baca buku, terus nonton film gitu loh tanpa ke distract buka HP, atau bahkan fokus ngedengerin omongan orang. Itu ya Allah sekarang tuh. Dan menurut gue dampaknya itu bukan cuma ke fokus aja sih tapi juga ke cara orang itu memahami sesuatu gitu. Ya benar, karena sekarang tuh orang juga lebih cepet bertindak, lebih cepat bereaksi gitu loh daripada memahami dulu. Iya benar, daripada memahaminya dulu gitu loh. Kayak kita lihat potongan video sedikit aja tuh langsung komentar, ngebaca headline dikit baru headline tuh langsung marah. Padahal kita tuh belum tahu konteksnya tuh gimana. Bener. Nah itu sebenarnya nyambung banget gak sih sama ke segmen kita selanjutnya. Kita bakal ngebahas apa sih Kasih tahu dulu dong Oke, jadi segmen selanjutnya kita bakal bahas tentang kebebasan berpendapat dan cancel culture di media sosial. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas nih tentang attention span, terus brain rot. Sekarang kita masuk ke topik yang nggak kalah lebih menarik ya sih, tuh? Jadi kita bakal ngebahas kebebasan berpendapat karena kalau misalkan dipikir-pikir, semua orang tuh sekarang bisa ngomong di internet. Semua orang tuh punya opini, mereka punya komentarnya masing-masing. Tapi
mereka tuh takut banget buat dijudge gitu. Ya padahal semua orang itu punya kesempatan ya untuk bersuara di media sosial. Nah itu sih menurut gue salah satu hal yang bikin media sosial itu sekarang beda banget dibanding yang dulu-dulu pokoknya. Karena sekarang tuh siapa aja tuh kan punya kesempatan ya untuk bersuara, benar, gua setuju. gitu, untuk menampilkan dirinya gitu di media sosial. Jadi nggak harus jadi artis guys, atau nggak harus jadi orang nggak yang harus biasa, masuk TV dulu gitu baru bisa terkenal. Jadi nggak harus influencer aja kan yang bisa viral itu. Orang biasa juga bisa sebenarnya. Dan jujur aja itu sebenarnya menurut gue keren banget sih Wer. Karena semua orang tuh jadi lebih gampang buat speak up. Misalkan mereka mau ngomongin isu sosial atau mereka ada masalah pribadi atau ngomongin apa aja deh, itu bisa sekarang. Bener-bener. Jadi sekarang tuh kayak banyak kasus yang cepet gitu loh diketahuin sama orang-orang lain gitu. Kayak misal kalau sekarang kan banyak ya maling motor di kosan. Pokoknya korbannya anak-anak kos lah pokoknya. Tuh kan banyak jadi yang nyebarin rekaman CCTV-nya gitu kan. Jadi yang lain tuh gampang banget taunya informasi itu. Jadi bisa dibantu kalau ketemu pelakunya misalkan. Iya. Jadi tuh sebenarnya internet tuh kayak bisa loh nyebarin tempat buat nyebarin awareness gitu. Tapi masalahnya ya orang-orang Indo, netizen Indo netizen Indo itu mereka tuh cepet banget buat ngejudge orang tanpa tahu masalahnya gitu. Bener. Nah iya setuju banget sih itu. Jadi sekarang tuh kayak gampang banget orang-orang tuh bereaksi gitu kan. Bener. Itu sama yang kayak di awal kayak baru nonton video dikit aja. Baru baca headline langsung marah. Iya langsung aja marah. Padahal mereka tuh belum tahu loh selanjutnya tuh gimana. Iya. Menurut gue netizen Indo itu tipikal netizen yang ikut-ikutan. Mereka tuh cepat banget terbawa arus. FOMO mereka cepat banget terbawa arusnya. Ya, misalnya ada satu orang nih yang ngehujat ya, terus yang lain tuh juga ikut ngehujat biar biar nggak kelihatan beda sendiri gitu loh. Dia nggak mau kelihatan sendiri, pokoknya dia harus rame-rame gitu kan. Nah menurut gue itu juga pengaruh dari kebiasaan internet kita yang semuanya serba instan gitu, serba jadi, serba cepat gitu kan. Jadi orang tuh maunya ya udah langsung bereaksi aja gitu tanpa mikir panjang ke depannya. Nah dari situ muncullah istilah yang namanya cancel culture. Oke, jelasin dulu dong cancel culture tuh apa sih Kak? Karena kan yang nonton pasti ada yang belum tahu juga apa sih itu. Oke teman-teman, jadi cancel culture itu kita ambil contoh deh. Tahu kan yang lagi rame apa? Apa itu? Yang pirang-pirang itu. Apa itu? Apa tuh? Selebgram nih. Iya, selebgram yang pirang. Apa tuh? Ya, Clue-nya dong. Jule. Oke. Kenapa tuh? Kayaknya tuh pokoknya viral banget ya, sampai mama Facebook pun ngikutin tuh alurnya tuh. Jadi gimana? Cancel culture itu dimana ketika ada seseorang yang membuat kesalahan besar yang kontroversialnya tuh gede banget, fatal banget di kesalahannya, dan dari situ netizen ini mulai sadar, kayaknya ini influencernya bad influence deh buat gue. Iya, benar. Akhirnya mereka tuh nggak ngasih panggung lagi buat ke selebgram ini. Mereka juga udah stop untuk ngasih kerjaan ke mereka, stop untuk endorse artis ini, karena brand-brand ya kerjasama ya gitu. Karena kesalahan fatal dia tadi yang nggak bisa ditoleransikan gitu. Oke, benar-benar. Tapi jujur aja ya menurut gue cancel culture di Indo tuh kadang suka berlebihan gitu. Berlebihan banget ya, namanya netizen Indo ya. Kadang tuh orang bikin kesalahan kecil aja tuh langsung dihujat rame-rame gitu loh. Padahal kan kesalahan kecil tuh ya masih ada kesempatan untuk diperbaiki lagi gitu. Bener, kan. Padahal manusia tuh pasti pernah salah nggak sih? Bener banget. Nah itu kadang internet ini tuh terlalu cepet banget gitu loh ngejudge-nya tanpa ngasih ruang orang itu buat belajar atau buat minta maaf. Tapi tuh di sisi lain ya ada beberapa influencer atau orang-orang yang sebenarnya tuh harus lebih dikritik gara-gara kesalahan dia yang fatal itu, tapi gara-gara fansnya terlalu loyal jadi masih disupport aja gitu Iya itu kadang ada tuh influencer atau public figure gitu kan ya, yang udah berkali-kali bikin kontroversi tapi tetap masih dibela kan ya. Itu sih karena netizen Indo ini menerapkan ini standar orang Indonesia, standar kecantikan. Bukan standar motor, standar kecantikan ya. Jadi kalau misalkan orang itu memenuhi nih standar itu, ya udah mau dia buat kesalahan yang besar
bakal tetap aja dibela gitu kan. Gitu. Beda lagi nih kalau dia nggak memenuhi standar itu. Jadi itu semua tuh tergantung dari standar netizen Iya, itu bener. gimana ya. Jadi Kalau mereka tuh cantik, oke ya, deh nggak tetap apa-apa gue dibela maafin gitu. Kalau Udah nggak jelek, apa-apa. nggak dimaafin, langsung cancel banget. Dibesar-besarin tuh gitu. Jadi mereka tuh nggak memahami dulu konteks masalahnya, tapi mengikuti standarnya. Setuju banget sih gue kalau soal itu. Karena kasus-kasus gitu tuh udah banyak banget gak sih di internet sekarang itu. Makanya menurut gue internet itu bukan cuman soal benar atau salahnya, tapi juga soal siapa yang dibela dan siapa yang lebih gampang dijatuhin di media sosial. Ya benar-benar. Dan pada akhirnya tuh jadi banyak orang yang takut untuk ngomong jujur di internet gitu kan. Benar. Mereka juga takut dihujat, takut disalahpahamin gitu. Bahkan sampai takut di cancel culture juga tuh. Gara-gara punya opini sendiri itu ya. Iya, gue juga kadang pernah nih ya. Ini Kenapa pengalaman tuh? nih ya. Pengalaman pribadi nih, kenapa Gue nih? nih ada nonton video nih di TikTok gitu kan. Nah, gue nih pengen Komen. menyampaikan pendapat gue di kolom komentar. Gue tuh udah ngetik panjang ya, udah long text nah gitu kan. Tapi gue pikir-pikir lagi kayaknya Nggak deh. Gue hapus tuh long text itu karena gue takut pandangan gue ini beda sendiri. Nanti yang lainnya malah ngehujat gue jadinya kan. Padahal kan semua orang punya pendapat yang beda. Bener, gue setuju banget sih. Jadi kalau menurut gue pribadi, ya sebenarnya nggak apa-apa sih untuk lu begitu. Karena kan tiap orang tuh lagi-lagi punya pendapatnya sendiri. Bener. Dan buat netizen yang omongannya jahat-jahat Nah, banget nih, tuh, stop siapa dulu. tuh? Karena tiap orang itu punya perspektif yang beda ya teman-teman bener gitu. Benar, dan menurut gue itu kayak Sedih nggak sih? Sedih sih. Karena harusnya kan internet ini bisa jadi tempat kita buat berdiskusi gitu kan, mencari relasi gitu kan. Tapi sekarang malah jadi tempat saling ngejudge, terus saling ngejatuhin gitu. Bener, menurut gue berbeda pendapat itu bukan kesalahan yang fatal. Menurut Enggak. gue itu masih biasa Iya, bener, aja. bener. Jadi bukan menjadi ajang untuk saling menyerang gitu. Dan nih ya, Akan apa kalau tuh? dipikir-pikir nih Kenapa ya, tuh? kayaknya ternyata nih nyambung nih sama pembahasan kita yang tadi tuh soal attention span. Iya, nyambung nih. Sampai mana sih? Karena sekarang orang-orang tuh punya kebiasaan yang lihat sesuatu tuh harus cepat-cepat, maunya langsung ke inti, jadi langsung mau ambil kesimpulan sendiri. Padahal tuh mereka nggak tahu nih intinya tuh apa masalah ini. Jadi menurut gue memang sekarang internet itu udah toksik banget sih, jujur udah toksik banget. Bener banget sih itu menurut gue ya, karena semua orang kan juga pengen punya kesempatan ngobrol, ngomong gitu kan di media sosial, tapi nggak semua orang itu juga mau bener-bener yang ngedengerin gitu. Jadi maunya mereka tuh dengerin doang. Maunya didengerin tapi nggak mau ngedengerin, kan nggak ada timbal balik ya. Bener. Nah, di segmen selanjutnya ini kita bakal ngebahas gimana sih sebenarnya semua fenomena gitu mempengaruhi ke cara manusia berinteraksi di era digital sekarang. Nah, kita udah masuk nih ke segmen ketiga nih, Jadi tadi kan di talk sebelumnya kita tuh sudah ngebahas apa itu attention span, apa itu brain rot, apa itu cancel culture. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya teman-teman, semuanya tuh nyambung banget sama ke manusia tuh berinteraksi. Mulai dari kebiasaan mereka itu ngobrol, terus cara kita ngerespon orang lain, bahkan cara kita memperlakukan orang di media sosial. Bener banget itu. Dan menurut gue itu sekarang kerasa banget gitu, kayak orang tuh jadi lebih nyaman ngobrol di chat gitu kan, daripada secara langsung. Bahkan ya, kadang pas kita lagi nongkrong sama teman-teman kita nih, nongki-nongki cantik gitu, semuanya pada sibuk nih main HP, sibuk. Jadi fokusnya semua pada tuh. HP semua ya, bukan quality time. Nggak ada tuh yang namanya quality time lagi tuh. Walaupun mereka duduknya bareng nih ya, satu meja, tapi pada sibuk di HP-nya masing-masing gitu. Itu real banget sih, karena jujur gue tuh tiap nongkrong ya, gue selalu mengalami itu gitu. Mungkin kalau di awal-awal masih pada ngobrol-ngobrol dulu, tapi udah mulai bosan nge-scroll HP, nge-scroll TikTok gitu. Mungkin ngobrolnya itu 10 menit ya. Terus yang selebihnya udah tuh pada asik main HP semua tuh. Iya, dan menurut gue gara-gara ya itu yang lo bilang tadi, orang-orang lebih suka
by the chat daripada ketemu, itu bener. tuh jadi bikin salah paham karena ada beberapa orang tuh yang dia tuh kalau ngebalas chat orang itu dia stay true kayak iya A-nya nggak banyak, singkat dan jelas. Dan ada orang tuh yang lebih overthinking, ini dia marah apa gimana ya, emang kok dia ada ya gue salah dari omongan ini gue salah gitu ya. Padahal kan enggak juga, mungkin karena memang dia orangnya tipikal yang ngetiknya singkat, benar-benar miskomunikasi ya jadinya. Miskomunikasi. Aduh itu penyakitnya anak komunikasi banget itu mah. Aduh, padahal mungkin ya emang orang itu nggak sih cara ngetiknya tuh yang singkat. Iya, memang dia begitu emang orangnya. Iya kan, mungkin dia juga lagi mager gitu kan, ya udah yang penting gue bales, masih untung gue bales gitu kan. Tapi karena komunikasi di internet itu kan emang kita nggak bisa ngelihat ekspresi, kita nggak bisa denger nadanya gimana, jadi ya itu bikin orang gampang salah nangkep maksudnya itu gimana. Terus ujung-ujungnya apa? Debat, berantem dari miskomunikasi. Bener, itu. Terus ada muncul drama gitu. Sebenarnya nggak perlu ngapain sih drama gitu kan, ngabisin energi nggak sih ya? Gue setuju kan? sih kalau itu. Bener. Dan menurut gue tuh orang-orang sekarang itu mereka tuh tipikal orang yang berani banget ngomong kasar di media sosial. Gitu. Bener lagi, iya bener, banyak sih itu kayaknya. Karena gue tuh sering banget gitu kayak baca-bacain komentar yang paling atas, itu ngehujatnya benar-benar abis-abisan banget, padahal kesalahannya tuh ya sepele gitu. Dan mungkin ini banyak juga ya kejadiannya, mungkin di lingkungan kita juga ada orang-orang yang misalkan circle A ngomongin anak ini dalam chat, tapi pas ketemu langsung mereka diem aja, kicep muka dua. Kicep tuh gitu. bener emang ya banyak sih yang mungkin yang kasus-kasus kayak gitu di anak sekolah, di kampus juga banyak ya. Kayak kita padahal nih ya kita sering ketemu ya, tapi pasti orang itu nggak berani tuh ngomong kayak ngomong apa sesuai yang di chatnya itu loh. Tapi kalau di chat gila jahat banget ketikannya. Nah itu jadi mereka itu kayak ngerasa di internet itu aman karena di balik layar. Iya, nggak ada mukanya. Iya. Jadi aman. Dan menurut gue tuh netizen sekarang itu gampang banget nyerang cuman karena orang itu beda pendapat gitu loh, Jadi kalau salah dikit, aduh dia gini-gini bla bla bla, dia hajar gitu. Kenapa sih orang nih suka banget nyerang-nyerang gitu, ngejudge? Padahal kan yang ngejudge sama si korban yang dijudge ini tuh sama-sama manusia gitu loh, sama-sama punya perasaan gitu. Perasaan, masih punya hati juga, mereka manusia. Masih bisa sakit hati. Bukan gitu robot, kan. Boy. Benar. Nah, jadi sekarang tuh internet tuh rasanya tuh gampang banget tuh yang namanya dikit-dikit panas, terus dikit-dikit debat, dikit-dikit ribut tuh di kolom komentar kan. Bahkan dari masalah kecil aja tuh bisa dibesar-besarin loh. Cuman gara-gara mereka tuh bahas rame-rame di media sosial. Gitu. Apalagi semuanya tuh sekarang gampang banget viral gitu loh, Jadi sekali salah atau typo ngomong nih langsung dihujat, langsung jahat tuh banget netizen Indo itu. Dan lo capek gak sih kayak gitu? Ya. Gue capek banget sih jujur. Ya, jujur gue juga capek. Karena gue tuh ya sekarang tuh medsos tuh isinya pada hujatan semua gak sih? Isinya agak semua gitu loh. Iya bener. Gak di Instagram, gak di TikTok, di semuanya Twitter. Tuh. Iya. Gue gak main Twitter sih ya. Enggak ya. Iya gue mainnya Instagram sama TikTok doang. Padahal kadang masalahnya kecil banget, iya nggak sih? Yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu loh didebatin. Maksudnya bisa diomongin baik-baik gitu. Kayak misalkan, ya mereka itu apa kurang kerjaan gitu ya? Mungkin mereka udah gak ada kerjaan lagi, iya, kan? Jadi mungkin ya. ngehujat gitu, gabut ya. gitu kan. Udahlah ikut-ikutan ngehujat yang lain gitu loh. Gampang terbawa arus. Iya, padahal kalau gabut kan arus. bisa tidur nggak sih daripada ikut-ikut debat kayak gitu. Jadi menurut gue internet itu sekarang lebih banyak suaranya daripada isinya, gitu. Lebih banyak hujatannya daripada informasinya, gitu. Dan menurut gue itu balik lagi itu kebiasaan internet yang sekarang tuh orang maunya serba instan gitu. Serba instan tuh ya. Kayak mereka tuh nggak mau yang bertele-tele. Iya. Kayak orang tuh maunya langsung direspon, terus maunya langsung komentar aja gitu kan, langsung marah-marah, langsung ngejudge tanpa dipikir panjang dulu. Makanya sekarang komunikasi di internet itu gampang banget bikin salah paham karena orang tuh lebih cepat bereaksi daripada memahami. Betul. Gitu. Lebih cepat bertindak ya daripada memahaminya dulu. Iya. Ya, pokoknya dari gue sih jujur capek ya. Capek sama banget. Apa ya kondisi internet kita yang sekarang ya.
Nah kayak drain energi aja gitu Sumpah loh. drain banget sih jujur. Emang sih. Kacau banget. Makanya kadang tuh ya gue tuh saking capeknya dengan internet, gue tuh pengen off dulu gitu loh dari sosial media. Dan gue tuh tipikal orang yang lumayan sering gitu untuk mematikan akun Instagram gitu, karena ya drain aja gitu loh Lo off media sosial itu yang Instagram, TikTok, Twitter, semuanya off tuh? Enggak, kalau gue Instagram aja sih. Instagram aja gitu. Gue off itu ya pokoknya lama banget deh Dan lu bisa dulu. ya? Gue bisa lu nggak bisa nih jangan-jangan. Jujur gue nggak bisa, walaupun gue lebih sering buka TikTok nih ya. Instagram ya kadang-kadang aja gitu kan, tapi gue tetap nggak bisa gitu loh nge-offin Instagram gue. Walaupun lu capek. Iya, cuman kayak nggak bisa aja gitu gue. Ngerti kan ya? Ngerti. Karena pada akhirnya menurut gue internet itu tuh cuman alat aja sih. Yang bikin itu jadi toksik atau enggaknya itu tergantung gimana cara kita makainya. Dan mungkin itu juga jadi alasan kenapa sekarang tuh penting banget jadi pengguna internet yang lebih bijak. Karena ya maksudnya harus bisa memanusiakan sama manusia lah, manusiawi gitu. Memanusiakan sesama manusia, benar, setuju banget sih itu. Karena dari semua pembahasan hari ini tuh gue ngerasa internet Kenapa itu sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya buruk loh. Jadi malah internet itu banyak baiknya juga loh. Iya, gitu kan? bener. Kayak kita bisa tetap dapat informasi dari internet, kita dapat hiburan dari internet. Bahkan relasi-relasi juga kan dari ya internet iya, bisa. Bener. Tapi karena nggak banyak juga nggak sih orang-orang tuh yang dapat relasi dari internet, padahal belum ketemu langsung. Iya, benar. Tapi masalahnya tuh ya kadang Kenapa? kita tuh terlalu tenggelam gitu loh di dalamnya sampai kita lupa cara menikmati hidup tanpa tanpa buka media sosial, tanpa buka internet gitu loh. Dan kadang juga kita tuh jadi lupa di balik semua akun yang kita lihat di internet itu juga manusia asli. Mereka tuh bisa capek, bisa ngerasain sakit hati, bisa sedih juga gitu. Iya. Ya kan ya. Jadi orang nih ngasal banget ngejudge orang lain gitu tanpa nggak mikir-mikir lagi gitu loh ngejudge-nya. Iya sih, kalau orang ngejudge mah ya nggak ada mikir-mikir lagi nggak sih? Iya, nggak ada mikir-mikir Iya, lagi. Dia udah nggak pakai hati lagi kalau udah ngejudge. Udah dipikir itu yang dijudge itu robot kali ya, yang nggak punya perasaan, yang nggak bisa sakit hati gitu. Padahal kita semua ini sama-sama manusia loh guys, yang pengguna internet nih. Ya tapi sekarang tuh mau gimana lagi? Iya. Ya sekarang internet itu udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Dan yang paling penting bukan cuman soal seberapa lama kita online ya, tapi gimana cara kita bersikap ketika kita menggunakan internet itu. Iya benar. Gimana nih cara kita bersikap dengan baiknya? Iya, dengan baik ya menggunakan internet itu. Tadi. Kalau kita bersikap dengan baik menggunakan internet, ya hasilnya bakal baik juga untuk diri kita gitu kan. Kalau beda lagi, kalau kita bersikapnya emang semena-mena di internet, ya berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Oke. Dan semoga orang ini, teman-teman ini, semua yang nonton podcast kita kali ini, kenapa? bisa jadi, dan kita juga sih terutama ini buat kita juga. Ini buat kita juga sebenarnya bisa jadi lebih aware lagi sama kebiasaan digital kita sendiri. Karena kadang yang perlu dikurangin itu bukan internetnya guys, tapi cara kita tenggelam di dalamnya gitu. Biar nggak terbawa arus tadi. Iya benar. Gitu. Kalau kita nggak bisa nahan, ya udah kita kebawa arus aja tuh, udah kacau emang. Tapi jujur nggak kerasa ya Nggak tahu nih, kita kasihkan kali ya. Kasihkan kali ya, kenapa nih kita kasihkan? Karena pembahasan kita ini terlalu apa? Kalau kata anak Gen Z nih, terlalu apa tuh? Ngedaging banget gitu loh. Jadi gimana nih? Kita mau apa nih? Apa nih? Udahan dulu kali ya, Udahan dulu kali ya. Capek kali ayahnya ya. Kali ya. Oh iya. Okay. Jadi see you di CTRL Post Talk selanjutnya. Shut up or speak up. Bye. Bye.